Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Mutiara Ningsih dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu nggak teks laporan hasil observasi itu seperti apa? Mau tahu? Yuk simak video saya baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita mengetahui apa sih itu teks laporan hasil percobaan, akankah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi. Berarti observasi itu sama dengan pengamatan, sehingga teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Nah, teman-teman, kita juga harus mengetahui apa sih ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya yang pertama adalah isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Yang kedua adalah harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat melakukan pengamatan. Yang ketiga adalah isi teks tidak mengandung nilai-nilai yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Yang keempat adalah teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tentunya dengan tata bahasa yang baik, susunan teksnya yang logis, dan pastinya isi teks berbobot dan berkualitas. Ciri yang kelima adalah isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, kemudian untuk sifat-sifat dari teks laporan hasil observasi adalah yang pertama, bersifat informatif. Artinya, teks observasi harus mampu menyediakan informasi yang berguna bagi para pembacanya. Yang kedua adalah bersifat komunikatif. Artinya, bersifat komunikatif ini adalah teks observasi harus mampu menjabarkan komunikasi dua arah, yaitu baik dari segi penulisnya maupun dari segi para pembacanya. Yang ketiga adalah bersifat objektif. Artinya di sini teks laporan hasil observasi harus ditulis sesuai dengan fakta yang terjadi saat pengamatan, bukan berdasarkan imajinasi. Nah, teman-teman, kita tadi sudah mengetahui mulai dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, sifatnya. Sekarang kita harus mengetahui apa sih fungsi dari teks laporan hasil observasi. Fungsi yang pertama adalah melaporkan mengenai sebuah tanggung jawab atas segala prosedur yang telah dilakukan. Fungsi yang kedua adalah memaparkan adanya dasar penyusunan kebijakan, keputusan, dan pemecahan masalah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sarana belajar hal-hal yang baru. Fungsi yang keempat adalah sarana mempelajari cara mengembangkan sesuatu menjadi hal yang baru. Kemudian fungsi yang kelima adalah sarana menggali berbagai informasi baru. Kemudian, kita juga harus mengetahui apa saja sih tujuan dari teks laporan hasil observasi. Tujuannya yang pertama adalah mengatasi sebuah permasalahan. Tujuannya yang kedua adalah menentukan sebuah teknik. Tujuan yang ketiga adalah mengambil keputusan dengan lebih efektif. Yang keempat adalah melakukan observasi dan membuat perbaikan atas hasil pengamatan yang dilakukan. Yang kelima adalah mengamati perkembangan dalam sebuah masalah. Nah, teman-teman, kita tadi sudah mengetahui mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, sifatnya, fungsinya, dan bahkan tujuannya. Sekarang, agar kita bisa membuat sebuah teks laporan hasil observasi, tentunya kita juga harus mengetahui apa sih struktur-struktur dari teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah
tentang pernyataan umum atau klasifikasi yang berisi tentang pembukaan. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian yang berisi tentang perincian apa tentang objek yang akan dikaji. Kemudian struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat yang berisi tentang manfaat apa yang harus dilakukan pada objek yang akan dikaji. Kemudian struktur yang keempat yaitu penutup atau simpulan, berisi tentang perincian-perincian teks laporan hasil observasi dan pastinya berada pada akhir teks observasi. Nah, teman-teman, tidak lengkap dong ya. Tadi kita sudah mengetahui strukturnya. Sekarang kita juga harus mengetahui apa saja sih kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata benda, seperti verba dan frase verbal untuk menjelaskan ciri-ciri, dan verba aktif untuk menjelaskan perilaku, istilah misalkan nih, free feeder, yaitu penyaring makanan. Dan yang keempat adalah paragraf dan kalimat utama. Kaidah yang kedua adalah menggunakan kata benda dan nomina. Ciri-ciri kata bendanya adalah pertama, dapat diingkari dengan kata bukan. Dapat digarisbawahi ya teman-teman, ciri-ciri dari kata benda dan nomina itu adalah dapat diingkari dengan kata bukan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah dapat diikuti dengan kata sifat. Kaidah yang ketiga adalah frasa verbal, di mana frasa verbal ini adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja. Kaidah yang keempat adalah frasa nomina, di mana frasa nomina ini adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Kemudian, kaidah yang kelima adalah berbagai istilah atau kata yang umum. Yang keenam adalah menggunakan satu verba, yaitu kalimat simpleks. Yang ketujuh, menggunakan dua verba, yaitu kalimat kompleks. Yang kedelapan, menggunakan kata penghubung dan pastinya itu adalah konjungsi seperti dan, tetapi, jika, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah persamaan kata atau sinonim. Yang kesepuluh atau yang terakhir adalah antonim atau lawan kata. Misalkan nih, gemuk, lawannya kurus, tinggi, lawannya pendek, dan begitu seterusnya. Nah, teman-teman, sekian dulu ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi hasil observasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.